Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustazah Aina selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran PAI, perkenankan di sini saya Amelia Nur Rashidah dari kelas PAIB dengan nomor NIM 210101111029. Di sini izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya, hasil dari pekerjaan saya, yakni membuat media pembelajaran Waqaf dan Wasol. Namanya adalah di sini Smart Box Waqaf dan Wasol. Jadi bisa dilihat di sini saya membuat dari box atau kardus bekas, yakni dari jenis kardus bekas kue tar atau tentang cake, kardus bekas tentang cake kue tar yang ukurannya segini. Nah, kemudian tujuan daripada penerapan media ini yang pertama yakni seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran Waqaf dan Wasol mata pelajaran Al-Quran Hadis itu bisa dibilang sedikit rumit, sedikit susah gitu untuk pemahaman dari materi yang lain. Nah, untuk itu di sini saya karena juga mendapatkan mata pelajaran itu ketika AM di madrasah, maka saya berinisiatif untuk membuat media pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, dan yang membuat siswa itu bisa lebih senang atau excited dalam mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya pada materi Waqaf dan Wasol. Jadi tujuan penerapan media ini adalah untuk memudahkan dan membuat excited para peserta didik dan dalam mempelajari Waqaf dan Wasol. Nah, kemudian nanti didapatkan peserta didik dapat memahami lebih jelas lagi, dapat mendapatkan pemahaman dari Waqaf dan Wasol itu lebih paham, lebih jelas, dan lebih detail dengan cara yang lebih menyenangkan seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan, cara penggunaan, dan bagaimana cara membuat dari smart box Waqaf dan Wasol ini. Jadi yang pertama yakni di sini ada tutupnya. Saya desain sedemikian rupa, semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian dan juga menarik antusias dari peserta didik dalam menggunakan smart box ini. Nah, di sini saya mendesainnya dari Canva. Kemudian yang warna pink ini adalah kertas kado dan saya melekatkannya dengan double tip. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni yang pertama di sisi yang awal, di sisi yang paling depan. Mohon maaf kalau sudah agak belibet-libet ya Bu, soalnya box ini sudah kurang lebih 4 kali dipakai, alhamdulillah di 2 pertemuan. Di 4 kali pertemuan berarti untuk satu kelas sudah 2 kali. Nah, di situ saya mengisi 2 kelas, jadi sudah 4 kali dipakai, alhamdulillah. Nah, untuk di sini saya kasih tulisan Waqaf dan Wasol, dan di sini ada pemantik gitu. Jadi apa itu Waqaf dan apa itu Wasol. Jadi untuk jika siswa-siswi itu lupa bisa mengingat lagi dari sini. Nah, kemudian di sebelah sisinya juga ada tips and tricksnya. Di sini ada tips and tricksnya tentang Waqaf dan Wasol. Jadi ada rangkumannya. Di sini ada saya buat tabel-tabel tentang tanda Waqaf, nama Waqafnya, dan cara membacanya. Seperti ini. Nah, kemudian di sebelah sini juga. Kemudian di sebelah sini juga. Jadi di depan itu ada seperti ini, kemudian di samping seperti ini, dan di sampingnya seperti ini, dan di belakangnya kosong. Nah, untuk yang di depan ini bisa dibuka seperti ini. Nah, kemudian di sini terlihat bisa dibuka lagi di samping kanan kirinya. Jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi di sini ada 3 sisi. Yang pertama yakni mencocokkan tanda Waqaf dan Wasol dengan cara membacanya.
Mungkin saya ini aja bentar. Nah, jadi ketika dibuka di sini ada 3 sisi. Yang pertama yakni tentang mencocokkan tanda waqaf dan wasol dengan cara membacanya. Yang kedua yakni tentang mencocokkan ayat-ayat Al-Quran yang telah saya pilih yang di dalamnya terdapat tanda waqaf dan wasol, kemudian dicocokkan dengan cara membacanya, cara penerapan tanda waqaf dan wasol itu. Dan kemudian di sini ada mencocokkan tanda waqaf dan wasol dengan namanya. Nah, di sini kemudian ada tanda-tanda waqaf dan juga ada penjelasan bagaimana cara penerapan atau cara membaca dari tanda waqaf itu. Nah, di sini saya desain dengan tusuk gigi kertas yang kemudian saya saya lekatkan dengan double tip. Nah, kemudian yang pertama di sini saya menggunakan desain dari Canva, kemudian saya print, kemudian saya gunting. Nah, untuk penerapannya yakni di sini ada mencocokkan tanda waqaf dan wasol dengan cara membacanya. Ini adalah di kertas-kertas yang udah berbentuk awan ini. Nah, misalnya ini sin. Nah, itu adalah sakta dan itu caranya adalah dengan berhenti dan diam tanpa mengambil napas. Nah, yang ini. Nah, kemudian nanti peserta didik dapat mengaitkannya di sini. Jadi di sini itu sudah saya lekatkan dengan double tip. Jadi anak-anak bisa menaruhnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang sebelah sini ini mencocokkan ayat Al-Qur'an yang sudah ada tanda waqaf dan wasolnya seperti ini. Nah, di sini adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini ada tanda wakafnya yakni waqfu ula. Nah, itu bagaimana cara membacanya atau cara penerapan waqfu ula ini. Nah, kemudian nanti anak-anak mengaitkannya tali ini. Nah, itu ke mana gitu, boleh berhenti atau tidak, atau yang tidak boleh berhenti, atau yang berhenti lebih utama, seperti itu. Nah, ini saya buat dengan foam, styrofoam, kemudian saya buat dengan pines dan saya kaitkannya, saya membuatnya dari tali atau bola rajut ya, dengan bola rajut seperti ini. Nah, ini yang menjadi evaluasi kemarin Bu Aina izin menjelaskan juga karena ini kemarin itu kurang tebal, jadi ininya mudah copot. Jadi untuk selanjutnya kemarin sudah saya sedikit beri tambahan lagi agar lebih tebal. Nah, namun ya karena seringnya dicoblos seperti itu, tapi alhamdulillah ada inisiatif dari anak-anak sendiri. Kemarin kan ditaruhnya itu di sini. Nah, kemudian jadinya ditaruh di sini. Itu inisiatif anak-anak sendiri dan alhamdulillah juga tetap berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni yang ketiga yakni mencocokkan tanda waqaf dan wasol dengan namanya. Nah, di sini adalah tanda-tanda waqafnya, waqaf dan wasolnya. Misalnya ini adalah qaf lam yakni namanya waqfu ula. Nah, kemudian dicari mana yang waqfu ula. Seperti ini. Terus kemudian dicobloskan di pencoblosan yang sudah saya kasih. Misalnya ini shot adalah murokhas. Nah, ditaruh di sini. Kemudian jim adalah jaiz, kemudian ditaruh di sini. Seperti itu. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, untuk penerapan pembelajaran kemarin itu setiap masing-masing soal ini saya kasih 1 poin dan ini semua jumlahnya ada 22 poin dan alhamdulillahnya kemarin itu ada yang benar semua gitu, saking excitednya dan benar-benar ketika belum maju itu benar-benar belajar, jadi ketika pas mencoba ini tuh alhamdulillah benar semua, seperti itu. Oke, sedikit izin menjelaskan Bu. Jadi kemarin ketika penerapan di pembelajaran itu saya bagi menjadi kelompok. Penerapan medianya ini saya per kelas itu saya bagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok saya beri waktu 5 menit dan alhamdulillahnya ada yang lebih cepat 3 menit dan juga ada yang 4 menit dan itu benar semua dari semua ini. Dan mendapatkan 22 poin gitu, alhamdulillah. Jadi ya bisa disimpulkan alhamdulillah dengan adanya media pembelajaran ini antusias teman-teman untuk mempelajari bab materi waqaf wasol ini lebih excited, lebih antusias dan juga senang, happy
Dan ada yang di pertemuan pertama itu belum sempat kebagian untuk maju kelompok berapa gitu. Nah itu kemudian ketika pertemuan selanjutnya sebelum pertemuan kedua itu sudah, kapan Bu main ini lagi gitu. Alhamdulillah mengundang antusias yang bagus seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang media pembelajaran Smartbox Waqaf dan Wasol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.